NATO mengawasi Rusia dengan saksama karena Rusia memiliki tentara yang kuat dan banyak sistem modern untuk memproyeksikan kekuatan. Berikut ini beberapa kekuatan militer Rusia yang paling mengerikan. Militer Rusia telah berevolusi dengan cara yang sangat berbeda dari pasukan darat Amerika Serikat karena geografi, pengalaman sejarah, keadaan strategis, dan doktrin militer yang berbeda pula. Amerika telah berperang jauh dari pesisir negerinya, dapat mengerahkan kekuatan udara yang melimpah dengan senjata berpemandu presisi, dan cenderung menerjunkan sejumlah kecil tentara yang sangat terlatih dan mahal. Sebaliknya, Rusia telah berperang hampir di sepanjang perbatasannya, lebih kuat di darat daripada di udara atau laut, dan secara historis telah menerjunkan pasukan wajib militer yang besar dengan mengandalkan volume senjata masif dan kemauan untuk menimbulkan banyak korban jiwa dari pihak musuh. Dalam beberapa hal, catat The National Interest, militer Rusia telah berkembang pesat ke arah model barat. Angkatan Darat Rusia sedang beralih ke persentase personel kontrak profesional yang lebih tinggi. Kendaraan lapis baja Rusia baru seperti tank T-14 Armata dan kendaraan tempur infanteri Kurganets menunjukkan penekanan yang lebih besar pada kemampuan bertahan awak. Rusia sedang bereksperimen dengan mengerahkan brigade dan kelompok taktis batalion yang lebih kecil dan lebih fleksibel daripada divisi besar selama Perang Dingin. Meskipun demikian, tetap ada perbedaan mencolok dalam perkembangan militer Rusia. Rencana Perang Pentagon bergantung pada kekuatan udara untuk dengan cepat menguasai wilayah udara yang diperebutkan dan secara metodis memilih target darat, sementara pasukan darat bergerak ke garis depan. Lebih lanjut, pasukan darat Rusia tidak dapat mencapai superioritas udara dan dengan demikian berinvestasi jauh lebih banyak dalam kemampuan pertahanan udara serta rudal artileri dan balistik untuk memberikan tembakan jarak jauh. Berikut menyusun daftar 4 sistem perang darat utama Rusia saat ini yang menggambarkan perbedaan berkelanjutan antara kemampuan militer Barat dan Rusia. Tank T-72B3 dan T-90. Tank tempur utama Rusia adalah T-72B3, 1.400 diantaranya dalam pelayanan aktif, dan 350 T-90A yang nyaris serupa tetapi memiliki fitur lapis baja yang lebih baik. T-72 jauh dari super tank, karena ratusan diantaranya terbukti mampu dilumat oleh tank M1 Abrams Amerika Serikat dan Kalenger Inggris dalam Perang Teluk 1991. Namun, T-72 memiliki kualitas penting, jauh lebih murah untuk dioperasikan dan beratnya hanya sekitar 45 ton, dibandingkan dengan 60 hingga 70 ton desain tank Barat. Artinya, tank Rusia itu dapat meluncur di banyak jembatan Eropa daripada tank Barat yang berpotensi meruntuhkan jembatan yang akan dilewati. Perbaikan pada meriam T-72B3 dan T-90, citra termal, dan amunisi sekarang memberikan kesempatan untuk menembus lapis baja frontal tank tempur utama, MBT, Barat pada jarak pertempuran yang lebih pendek, meskipun tank Barat masih mendapatkan keuntungan dari sensor dan pengendalian tembakan yang superior. Meski tank T-72 dan T-90 mungkin tidak disukai dalam pertempuran 1 lawan 1, Rusia berbatasan dengan banyak negara yang tidak memiliki kekuatan lapis baja yang berat. Tank-tank Rusia dapat menyerbu musuh-musuh tersebut sebelum NATO dapat memindahkan tank-tank yang lebih berat ke garis depan. Para perancang tank Rusia juga telah berinvestasi dalam meningkatkan perlindungan terhadap rudal dan roket anti-tank, yang telah menghancurkan lebih banyak tank daripada peluru yang menembus lapis baja. T-72 dan T-90 dilapisi dengan perisai reaktif ledak, Explosive Reactive Armor, ERA, yang dimaksudkan untuk memicu hulu ledak sapet cas sebelum waktunya. Selain itu, mereka dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif yang dirancang untuk mengacaukan sistem pemandu inframerah dan laser, dalam beberapa kasus bahkan mampu menembak jatuh rudal yang menyerang masuk, fitur yang baru mulai diterapkan oleh desain tank Barat. 2. Peluncur roket berat BM-30 Smerch Tentara Merah memiliki hubungan mesra selama berabad-abad dengan dewa perang, yaitu artileri berat. Doktrin militer Rusia menekankan tembakan artileri berskala lebih besar yang diarahkan secara terpusat yang bertujuan untuk memusnahkan pasukan musuh sama sekali, sementara militer Barat berfokus pada peningkatan presisi dan waktu respons untuk mendukung pasukan manuver dan meminimalkan kerusakan tambahan. Sebagian besar artileri Rusia terdiri dari sekitar 7.000 senjata self-propelled 2S1 dan 2S3 yang lebih tua, 500 sistem 2S19 Mesta yang lebih modern, dan 1.000 sistem peluncur roket multi BM-21 Grad. Taktik pertempuran generasi berikutnya, Rusia melibatkan penggunaan peperangan elektronik dan pasukan khusus untuk memperbaiki posisi musuh sehingga mereka dapat dimusnahkan dengan artileri.
Sebagai contoh, serangan Gred selama 3 menit berhasil melumpuhkan batalion Angkatan Darat Ukraina dan menimbulkan lebih dari 100 korban. Contoh utama dampak mematikan dari senjata artileri Rusia ialah BM-30 Smerch Tornado, truk yang membawa 12 roket 300 mm yang masing-masing membawa puluhan sub munisi tandan yang dapat menghujani target hingga sejauh 60 mil. Selain fragmentasi standar dan bom yang menembus lapis baja, roket cluster Smerch dapat menghujani target dengan hulu ledak termobarik yang memicu badai api yang mengerikan, yang menyedot oksigen dari paru-paru korban yang selamat dari ledakan panas awal. Sistem rudal balistik Iskander banyak target militer utama seperti lapangan udara, pusat komando, dan gudang bahan bakar terletak jauh di luar jangkauan artileri dan terlindungi dengan baik dari serangan udara. Akibatnya, Rusia telah berinvestasi dalam sistem rudal balistik taktis yang dapat mengancam target hingga jarak 300 mil. Rudal balistik taktis Iskander baru Rusia jauh lebih cepat dan lebih akurat daripada rudal Scud yang digunakan Irak untuk membombardir sasaran di Arab Saudi, Israel, dan Iran, hingga menimbulkan efek mematikan pada 1980-an dan 90-an. Selain itu, mereka dirancang untuk menghindari rudal pertahanan udara dengan manuver mengelak dan penanggulangan umpan. Hulu ledak konvensional seberat 1.500 pon Iskander cukup menakutkan, tetapi juga dapat membawa hulu ledak nuklir seberat 50 kiloton. Tidak seperti Amerika Serikat, Rusia masih memiliki persediaan besar hulu ledak nuklir taktis yang diyakini militernya dapat digunakan untuk menurunkan ketegangan, dengan mengintimidasi musuh agar mundur dari konflik. Sistem rudal permukaan ke udara S-400 Sistem pertahanan udara modern Amerika Serikat semakin berorientasi untuk bertahan melawan rudal balistik, karena pasukan daratnya belum pernah kalah dari pesawat berawak musuh sejak 1950-an. Pasukan darat dan strategis Rusia tidak dapat mengandalkan superioritas udara, sehingga memilih mengerahkan beragam rudal permukaan ke udara dan pencegat dalam jaringan pertahanan udara terintegrasi multi lapisan yang dapat menyerang pesawat tempur, pengebom, rudal jelajah, dan drone di berbagai tempat. Jangkauan, kecepatan, dan ketinggian yang berbeda. Ujung tombak pertahanan udara Rusia dipelopori oleh S-400 Triumphator yang dipasang di truk. Baterai S-400 terdiri dari beberapa radar, kendaraan komando, dan peluncur yang dapat melacak dan menembakkan rudal hingga 36 pesawat secara bersamaan sejauh 402 km. Ini berarti baterai Triumphator di Suriah dan Kaliningrad dapat mengganggu wilayah udara di atas pangkalan udara di Turki, Siprus, Polandia, dan Jerman. Secara realistis, rudal 40N6 jarak jauh S-400 terutama dimaksudkan untuk menyerang pesawat pengisi bahan bakar serta radar yang lebih besar dan lebih lambat, sementara pesawat tempur atau rudal jelajah yang lebih kecil dan lebih gesit akan dilawan dalam jarak yang lebih pendek menggunakan rudal 48N6 dan 9M96E yang lebih bermanuver. Baterai S-400 juga menggunakan radar pencarian bandwidth rendah yang berpotensi melacak posisi pesawat siluman, meskipun sebenarnya tidak mengunci mereka sampai mereka memasuki jarak pendek. Oke friend, itulah 4 kekuatan darat Rusia yang sangat mematikan yang telah kita bahas bersama. Selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan tekan lonceng agar mendapat informasi terbaru dari kami. Salam suara netizen dan sampai jumpa.